memberkati kita dengan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mendapat itu. Ada 7 kekuatan yang Dia berikan. Kita udah belajar itu. Yang pertama 3 minggu yang lalu kita belajar tentang kekuatan mengelola. Yang kedua kita belajar tentang kekuatan memberi. Minggu lalu kita belajar tentang kekuatan bekerja. Dan hari ini kita berbicara tentang kekuatan hikmat. Orang yang berhikmat itu jauh lebih berguna daripada orang yang kuat. Karena hikmat bisa mengalahkan kekuatan. Apa kata orang Prancis? Dangogo amang. Taktik do porlu. Itu amang. Dangogo taktik do porlu. Bukan kekuatan, hikmat yang perlu. Bagaimana Gideon bisa mengalahkan 135.000 orang Midian, orang Amalek? Dengan 300 orang bisa mengalahkan 135.000. Saudara bisa bayangkan 1 lawan 450. 2 kali lipat dari saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saya sendirian berkelahi dengan 2 kali lipat dari saudara. Dengan saudara aja saya berkelahi, aku kalah, ya kan? Tapi kalau 2 kali lipat dari saudara melawan saya, nggak usah saudara mukulin, semua ngeludahin aja, mati aku. Kalau dengan kekuatan, tapi firman Allah mencatat Gideon berhasil dengan 300 orang mengalahkan orang Midian dan Amalek karena dia memiliki hikmat Allah. Hanya dengan obor, dengan gayung, dengan trompet, tanpa korban 1 orang pun dia mengalahkan musuhnya yang begitu banyak. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat. Kalau kita mendapat kekuatan hikmat dari Tuhan, wow, kita mendapat sesuatu yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita bangga kita sehat, kita bangga kita kuat, kita bangga kita bisa mengangkat barang yang besar. Tapi ada kebanggaan yang jauh lebih besar daripada itu kalau kita memiliki hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, seandainya kapak tuh, kapak. Kita punya kapak nih, mau nebang pohon. Tapi kapaknya tumpul. Maka untuk memotong pohon itu apa dikatakan? Butuh tenaga yang besar. Kita kerpeak setengah hari keringat. Udah 2 botol habis aqua, gelbeak. Udah habis nasi 1 perakan. Udah gede buak. Akhirnya sore hari tumbanglah pohon itu. Kenapa? Karena mamana jago aku kan. Aku bisa tumbangkan pohon. Tapi dia lupa tumbangkan 1 pohon kecil. Dia butuh 8 jam. Tetapi orang yang berhikmat, dikatakan tadi orang yang berhikmat apa? Dia akan ambil kapak, dia tidak akan menebang pohon. Dia pergi ke pinggir, dia ambil batu asah. Diasahnya dulu kapak itu. Mungkin dia butuh 10 menit untuk mengasah kapak itu. Sehingga 10 menit dia rasa sudah cukup tajam. Dia coba-coba pakai jarinya, masih kurang tajam. Dia asah lagi 10 menit lagi. Sampai waktu rambutnya jatuh pun belah 2 rambutnya. Dia berkata pada pohon, halo, apa kabar? Dan ceng 5 menit tumbang pohon. Hanya butuh 25 menit karena dia memiliki hikmat.
Tapi kalau punya tenaga, gugu dan taktik 8 jam. Jadi oleh sebab itu dalam firman Tuhan kita belajar adalah sangat penting kita beroleh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan hikmat. Kekuatan hikmat. Ada ayat dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga. Dari ayat 13 saya baca. Ini bagus sekali nih. Saya sih menganjurkan saudara. Saudara mau jadi orang yang punya hikmat? Mau jadi orang yang berhikmat? Saya kasih obat. Ku kasih pil. Pil yang akan membuat saudara berhikmat. Mau? Mau? Selain saat teduh saudara, selain bacaan Alkitab saudara, bacalah tiap-tiap hari buku Amsal. Tiap hari satu pasal, tiap hari udah habis ulang lagi, udah habis ulang lagi. Jangan berhenti baca buku Amsal, pasti saudara akan mendapat hikmat dari Tuhan. Karena Amsal ini adalah satu buku yang penuh dengan hikmat Allah, yang ditulis oleh seorang yang paling berhikmat yang pernah ada dalam dunia ini. Itulah Raja Salomo. Apa dikatakan di ayat 13? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kalau orang Batak bilang berbahagialah orang punya anak banyak. Para anak 10 tolu marboru 10 pitu songon itu. Atau baranak 10 pitu marboru 10 jiwa. Orang Batak bilang, oh kalau banyak anaknya, oh bahagialah dia. Orang Karo bilang, banyak kalau ada yang kai ngulit motornya. Amin dia motornya motor godok-godok, motor labi-labi. Orang bahagia orang yang punya mobil. Orang Karo punya prinsip orang bahagia orang yang punya banyak emas. Tapi firman Allah katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kekayaan. Karena apa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kalau kamu simpan emas itu bisa dicuri orang. Kalau kamu simpan uang itu di bank, banknya bisa bangkrut. Tapi kalau kamu memiliki hikmat dari Tuhan, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Di ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ini ayat bagus. Dengar. Begini, dengar. Apapun yang saudara mau, apapun yang saudara ingin, apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara cita-citakan, tidak bisa menyamai hikmat. Kayak kamerinco. Tidak bisa menyamai hikmat. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau orang punya hikmat, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ia jadi pohon kehidupan bagi siapa yang memegangnya. Memegang apa? Memegang hikmat. Dia akan disebut bahagia. Siapa? Orang yang berpegang kepada hikmat.
Seandainya Tuhan datang sekarang, bukan kedatangan kedua kali. Dia lihat, anak-anakku, aku senang. Kalian sekarang sedang mengalami kebangunan rohani. Luar biasa. Puji, aku senang sekali. Oleh karena aku senang, maka aku ingin memberi berkat kepadamu. Aku kasih tempo kepadamu 15 detik. Tulislah di kertasmu apa saja yang kau inginkan. Kira-kira apa yang saudara akan minta? Jujur. Jangan gara-gara udah dengar firman Tuhan, hikmat. Kalau seandainya saudara tadi belum dengar firman Tuhan ini, Tuhan bilang, hei, apa yang kau minta? Apa yang saudara mau minta? Seno. Memang kelihatan di mata duitan memang. Ada lagi? Jodoh. Jodoh, itu mata keranjang. Ada lagi apa? Titel. Aku mau titelku 2 meter. Itu gejala-gejala orang yang tinggi hati, ya kan? Tapi saudara ketawa seperti itu. Tapi Raja Salomo pernah mengalami hal yang sama. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Apa Tuhan bilang? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang kau mau kuberikan padamu. Mama minta apa? Tuhan, kupindah robah perbulanganku. Ya boleh, nggak apa-apa. Bapak minta apa? Ya Tuhan, anak-anakku nggak nakal-nakal. Oke, nggak apa-apa. Salomo boleh minta apa saja yang mau. Tuhan bilang, apapun yang kau minta. Boleh. Apa yang kau minta? Apa yang diminta oleh Salomo dikatakan di ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Itu hikmat, ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow, luar biasa. Waktu Raja Salomo dia minta hikmat dari Tuhan, apa dia dapat? Dia mendapat hikmat. Dan lebih daripada itu apa?
Dia juga mendapat kekayaan, dia juga mendapat kemuliaan, dan dia juga mendapat panjang umur karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Jadi kalau begitu, sebenarnya dalam hidup kita ini, saudara-saudaraku, dalam hidup kita ini yang terpenting ialah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita bisa mendapat satu barang dengan hikmat. Tapi bisa juga kita dapat barang itu tidak dengan hikmat. Siapakah di antara kamu di sini pernah jualan dapat untung karena bohong? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Siapakah pernah mendapat untung dari bisnis jualan karena bohong? Coba angkat tangan. Ya, cuman sedikit ya, kebanyakan tidak mengaku. Semuanya kita pernah mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jelas itu bukanlah berkat yang berasal dari Tuhan. Nah, benda-benda berharga yang ada di sekeliling kita itu adalah barang yang statis, ya, barang yang diam gitu, diam. Mobil itu pun diam ya dia, ya kan. Tapi kalau kita punya hikmat, maka hikmat itu justru bisa menghasilkan sesuatu. Kalau emas tidak bisa mendatangkan apa-apa. Uang tidak bisa mendatangkan apa-apa. Aku banyak uangku ini. Ku keluarkan dulu semua ya. Kemarin binaga Cina renceng. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 21.000. Oke. Cukup belanja ke Mekah. 21.000 uang. Ini uang statis. Letakkan di sini. Besok kita datang, tetap 21.000. Lusa kita datang, tetap 21.000. Kita letakkan di sini, kita tindih pakai sesuatu, tinggalkan situ sebulan, kemudian datang, tetap 21.000. Kenapa? Karena harta ini diam statis. Tetapi kalau kita punya hikmat, ini besok bisa jadi 50.000. Kepajak kita tukur kurma parit satu ikat. Lalu jualan di pinggir jalan, ikat kecil-kecil. Ayo 1.000. Ternyata dengan hikmat uang ini besok bisa jadi 50.000. Dengan 50.000 kita beli 3 ekor ayam. Ayamnya kita besarkan, bertelur. Sebulan sekali, ini bisa jadi 200.000. Dengan hikmat kita beli, udah banyak ayamku, ku jual ayam, ku beli kambing. Dari hasil hikmat kita, maka ayam itu, uang 21.000 ini ternyata kemudian bisa jadi 10 kambing, kemudian bisa jadi 10 kerbau, bisa kemudian beli mobil, bisa kemudian jadi direktur, hanya muncul dari 21.000. Kalau kita punya hikmat. Jadi hikmat itu penting. Kamu masih ingat aku cerita beberapa bulan lalu mengenai seorang ibu di Jakarta, janda sakit. Habis semua hartanya, udah sakit tumor, kanker lagi, udah putus asa, nggak ada lagi, suaminya udah mati, udah nggak ada harapan. Tapi kemudian dia belajar 4M, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari merenungkan, tiap hari melakukan, tiap hari membagikan kepada orang-orang yang lain. Wow, akhirnya dia dipulihkan, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan.
Tapi ekonominya masih tetap jadi problem. Tetapi satu pagi waktu dia membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, waktu dia buka Alkitabnya, di tengah Alkitabnya ada uang 1.000 rupiah. Kok ada uang 1.000 rupiah? Tapi apa sih artinya 1.000 rupiah? Ya kan? Uang 1.000 rupiah hanya laku untuk Kaleb. Kurasa kalau kamu jumpa sama hamba Tuhan, nggak berani kamu nyalamkan 1.000. Ya kan? Nggak berani kamu nyalamkan. 1.000 itu sangat kecil. Apa sih artinya 10.000? Tapi dia mulai berdoa. Dia bilang, Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong aku. Aku menemukan di Alkitabku uang 1.000. Apa yang harus kukerjakan dengan uang 1.000 ini Tuhan? Dan Tuhan sumber segala hikmat mulai bicara di hatinya. Pergi, beli jagung. Dan dengan 1.000 rupiah dia beli jagung 3 biji, jagung mentah. Sampai di rumah dia bilang, Tuhan aku udah beli jagung, apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang, parut jagung itu. Bikin keripik-keripik kecil dari jagung itu. Dia bikin, udah siap. Dia bilang, Tuhan, udah siap nih keripiknya. Apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang, masukkan di beberapa kantong plastik kecil. Tuhan memberi hikmat kepada dia. Dia taruh keripik itu di kantong plastik kecil. Ada mungkin 3 atau 5 kantong plastik. Dia bilang, Tuhan, udah selesai nih. Apa harus kulakukan? Tuhan bicara lagi di hatinya, antar ke warung di sebelah. Dan dia antar ke warung sebelah dan bilang, tolong jualkan ini keripikku ini. Berapalah uangnya? 500-nya sebungkus. Kali 5, 2.500. Tapi sebelum sore, tukang warung bilang, Bu, mana lagi keripikmu? Langsung udah habis, baru kau taruh udah habis, mana lagi? Dan dia bilang, nggak ada lagi Pak, bikin lagi, kata tukang warung. Nggak bisa Pak, aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Dan tukang warung bilang, jangan khawatir. Segera dia pergi, dia bawa 1 karung jagung. Dia bawa kuali, dia bawa minyak. Dia bilang, kerjain Bu, buatlah seperti itu. Dan ibu itu buat taruh lagi di warung, buat lagi taruh di warung. Akhirnya orang warung-warung lain beli lagi dari warung itu. Wah, pesanannya terus tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak. Dan tahun lalu waktu ibu ini bersaksi, dia bilang, puji Tuhan, sekarang aku sudah punya rumah sendiri di tempat yang bukan kayak di Medan, bukan di Simalingkar, enggak, di Setiabudi. Di perumahan elit dia udah punya rumah. Kok bisa dari 1.000? Saudara percaya 1.000 bisa beli rumah? Di mana bisa beli rumah dengan uang 1.000? Tidak bisa. Tapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan, ternyata ibu itu berhasil membeli rumah hanya dengan uang 1.000. Kita perlu hikmat. Kita kembali ke Amsal pasal yang ketiga tadi, ya, ini bagus sekali nih, rugi kalau dilewatkan, ya. Kalau hikmat dari Tuhan, itu berbeda dengan hikmat yang ada di dalam dunia. Apakah di dunia tidak ada hikmat? Ada. Kita belajar di sekolah bisa jadi orang berhikmat, bisa. Aku dulu waktu remaja-remaja kan suka main joker, judi gitu. Aku dan beberapa dengan kawan-kawanku, kami punya hikmat juga mempertakikan kalakai. Hikmat juga itu kan, tapi bukan hikmat dari atas, itu hikmat dari dunia. Dan hikmat dari dunia akibatnya apa? Justru akan menghasilkan hal-hal yang jelek.
akan menghasilkan hal-hal yang fatal, yang merugikan, yang menghancurkan. Kekayaan yang didapat dari hikmat dunia justru bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, bisa merusak. Tetapi kalau kita memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, kembali kita ke Amsal pasal 3 tadi, di dalam ayat yang ke-16 tadi apa dikatakan? Umur panjang ada di tangan kanannya. Ini kan berkat jasmani ya. Cawir metua berarti sehat. Apalagi di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ada kehormatan. Kehormatan itu berkat jiwa. Kalau jalan kita waktu jalan orang lain hormat, siap komandan katanya. Senang kita apa enggak? Waktu dihormati senang enggak? Kenapa senang? Apa tambah uang kita? Apa tambah deposito kita? Apa tambah cantik kita? Apa tambah tinggi kita? Tidak. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Tapi hati kita, jiwa kita, pikiran, perasaan kita puas. Karena orang menghormati kita. Itulah berkat jiwani. Berkat jiwa. Dikatakan kita beroleh kekayaan. Nah, itu materi ya, materi kekayaan. Lalu di ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Bahagia, sejahtera. Ini berkat rohani. Berkat rohani yang tidak bisa didapat dari dunia ini. Jadi itu sebabnya maka harus ya cari hikmat. Cari pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan. Nah, biasanya seperti saya cerita tadi Gideon, bagaimana dia bisa mengalahkan orang yang begitu banyak ya, 135.000 orang hanya dengan 300 orang. Karena dia memiliki hikmat. Dari hikmat dia mengatur strategi. Tahu strategi ya, cara-cara gimana caranya untuk mengalahkan orang. Aku baru-baru ini ketemu dengan satu orang. Dia bilang, Pak sekarang Pak, kita bisa tanam cabai 21 hari sudah berbuah. Ngeri ya. Biasa berapa? 4 bulan ya cabai. Sekarang bisa 21 hari bisa berbuah. Gimana kok bisa? Saya bilang, ya ada teknik cara yang baru sekarang menanam. Gimana caranya? Di antaranya katanya, kalau selama ini kita buat galungi tanah gini kan, lalu cabenya ditanam di atas kan gitu. Sekarang tidak Pak, cabenya ditanam di paretnya katanya. Wah, mereka bisa bikin. Saya udah pesan nanti kapan-kapan cobalah bawalah mereka itu. Ada 2 orang insinyur Cina yang bisa bikin gitu. Bawalah kemari. Kita coba praktek-praktek di sini. Saya bilang kan, siapa tahu kita bisa semua di sini 21 hari udah. Tapi maksud saya sesuatu yang dahsyat itu karena ada hikmat, ada cara, ada strategi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat cara Tuhan bekerja dalam memimpin orang Israel, dalam menyuruh orang Israel berperang, selalu dimulai dengan hikmat. Lalu dari hikmat itu diatur strategi cara-caranya. Dari strategi itu lalu mendapat kemenangan. Dan sesudah mendapat kemuliaan, sesudah mendapat kemenangan, maka mendapat kemuliaan. Jadi hikmat, strategi, kemenangan, kemuliaan. Jadi kalau begitu mana yang paling penting? Jadi nggak usah lagi berdoa untuk kemenangan, nggak usah. Berdoalah supaya kita punya hikmat. Amin. Nggak usah lagi berdoa Tuhan berkati aku. Nggak usah lagi berdoa Tuhan jadikan aku sehat. Nggak usah lagi berdoa Tuhan berikan aku posisi yang. Nggak usah. Lakukan aja bagian saudara. Lakukan 4M tiap-tiap hari. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya dengan memberkati saudara dan saya.
Bilang kiri kanan, dengar itu. Bilang. Colek dia sikit. Dalam hidup ini, untuk bisa menikmati kebahagiaan, kita perlu hikmat. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pernikahan kita pun kita perlu hikmat. Hubungan suami dan istri kita perlu hikmat. Dalam pekerjaan kita perlu hikmat. Bagaimana kita memimpin orang-orang yang lain, memimpin keluarga, perlu hikmat. Bagaimana keberadaan kita di gereja ini, kita perlu hikmat. Bagaimana menempatkan diri kita di tengah-tengah keluarga, kita juga perlu hikmat. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita juga perlu hikmat. Sering kadang-kadang waktu saudara marah, jengkel pada anak, apa saudara lakukan? Apa saudara lakukan? Sama seperti orang irian itu, kuping anaknya pun dipotongnya, lakor, rak katanya. Tidak, bukan begitu ya, bukan begitu. Kita perlu hikmat dari Tuhan, bagaimana caranya mendidik anak kita dalam hubungan suami dan istri kita, tengah keluarga, pekerjaan, perlu hikmat. Kami punya 4 anak. 4 anak punya karakter-karakter yang berbeda-beda. Tetapi saya merasa bahwa anak-anak saya justru mereka berubah, bukan waktu saya ambil sapu lidi atau ikat pinggang, tidak. Foni nih depannya. Dulu waktu dia belum menikah, dia pernah salah. Saya panggil dia di kamar. Saya ngomong dengan dia. Saya bilang, anakku, kenapa kamu begitu? Dan waktu saya ngomong, saya menangis. Nggak perlu saya tekir dia seperti Kaleb. Kalau Kaleb memang awas kurung gitu. Foni nggak usah, saya ngomong aja sama dia dengan air mata. Dia segera Bapak salah aku Bapak, lain kali tidak lagi. Dan dia sekarang jadi seorang anak yang baik. Amin. Itu dia. Anak saya Siska umpamanya. Pernah satu waktu dia selalu ada uang, padahal jajannya terbatas, ya kan, cuma 100 rupiah satu hari. Tapi satu hari kedapatan dia mencuri. Nanti waktu dia datang, rupanya kau dulu mencuri ya, bilang ya nanti. Dia mencuri 500 rupiah. Dan oleh istri saya bukan diambil ikat pinggang, pang. Perlu hikmat. Anak itu dibawa ke kamar, ditaruh di tempat tidur, disuruh baca Alkitab. Pencuri masuk neraka, pencuri masuk. Sesudah dia baca 5, 6 kali, 7 kali dia nangis. Aku gak mau ke neraka. Sejak itu dia gak mencuri lagi. Tidak berarti anak jangan dipukul. Ada juga kadang-kadang anak perlu dipukul. Firman Tuhan bilang, kalau jauhkan cemeti dari anak berarti tidak mengasihi dia. Tapi maksud saya, untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita perlu hikmat. Apalagi di akhir zaman nanti akan datang masa yang sangat sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Wah, ini nubuatan tentang akhir zaman ya. Coba dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan percaya dunia ini akan lebih baik. Ai tahun sireh jore nangai ulah kam teu. Bilang kiri kanan, ulah kam teu.
Firman Tuhan berkata di akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah keadaan orang-orang di akhir zaman. Kalau begini keadaannya, kemana lagi kita lari? Banjir di Jakarta, lari kita ke Brastagi. Brastagi dekat pula Gunung Sibaya. Meletus lagi Gunung Sibaya, kemana lagi kita pergi? Lari kita di hutan, ada pula sana harimau. Keadaan akhir zaman sangat sulit. Tapi tidak berarti tidak ada jalan keluar. Cobalah kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang kedua, ya. Yesaya pasal yang kedua. Ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Wah, ini tadi kan kita udah baca dalam 2 Timotius, hari terakhir itu, keadaan dunia itu begitu kacau, gawat. Tapi sekarang apa dikatakan? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, pada waktu yang sama. Pada waktu dunia kacau, tidak ada kasih, orang saling menfitnah, membenci, marah, dan lain-lain sebagainya. Pada saat yang sama, apa dikatakan? Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itulah Brastagi, jauh di gunung. Itulah Tanah Karo di gunung-gunung. Ada bukit Tuhan di sana. Ada Ora et Labora di sana yang menjadi rumah Tuhan. Bilang kiri kanan, kurasa betul itu yang dia bilang itu. Bilang. Saya antusias ini saudara dengan satu kegerakan rohani yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Saya antusias saudara. Saudara, antusias enggak? Betul? Antusias? Coba bikin dulu salam antusias dulu. Saya waktu di belakang tadi saya dengar ada yang mau bersaksi katanya ya. Enggak. Mungkin nanti SPK mungkin. Oh ya, oke. Ya, syukurlah. Tapi bisa saudara bayangkan dunia begitu kacau, dunia begitu bahasa Perancisnya gerupuk. Semua orang bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Dan pada waktu itu rumah tempat Tuhan berdiri di dekat Gunung Sibaya di Brastagi. Dan apa dikatakan dalam ayat 2? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bilang kiri kanan, kita maksudnya itu, bilang kita maksudnya itu, bilang kiri kanan. Oh, semua orang akan berduyun-duyun datang di tempat ini. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya apa? Supaya mereka datang di tempat ini belajar jalan-jalan hikmat dari Tuhan.
Strategi dari Tuhan di tempat ini, mereka akan berjalan. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kalaupun akhir zaman banyak problem, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti mampu memberikan hikmat kepada saudara untuk mengatasi semua problem-problem yang ada itu. Nah sekarang kita udah tahu ini hikmat ini sangat penting. Kita udah rindulah punya hikmat. Karena kalau kita dapat hikmat, kita firman Tuhan bilang kita mendapat semuanya. Kita mendapat umur yang panjang, kita mendapat kehormatan, kita mendapat kemuliaan. Apalagi dikatakan tadi, kita mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan. Wow, kalau begitu yang paling penting dicari apa? Adalah hikmat. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah hikmat yang mau kita cari itu? Kita tahu hikmat itu perlu, tapi hikmat itu abstrak, nggak gitu jelas. Kalau gitu mesti tahu kita dulu apa ini yang harus kita kerjakan untuk dapat hikmat. Karena kalau kita nggak tahu bendanya, sulit kali kita cari. Ada dulu satu pengerja di sini, namanya Dali. Aku bilang Dali, tolong Dali pergi ke gudang, cari dulu cok listrik cabang 3 ya. Ya om, lari dia ke sana. Aku tahu letak hanya tergeletak masuk di gudang, tinggal ambil, ada di situ. Tapi aku tunggu setengah jam nggak datang dia. Jadi heran aku, kok nggak datang? Ada apa ini? Lalu aku pergi ke gudang dan kulihat dia bongkar sana, bongkar sini, bongkar sana, bongkar. Lalu aku bilang, Dali, taunya kau bentuknya macam mana yang perlu dicari? Enggak tahu om. Heran ya. Memang di dunia ini banyak hal-hal yang ajaib. Dia sibuk mencari yang dia enggak tahu bagaimana bentuknya. Wow. Saya juga khawatir kalau firman Tuhan ini kita stop di sini. Udah, kita pulang. Saudara nggak tahu hikmat itu gimana sih? Gimana sih untuk mendapatkan hikmat itu apa? Yang dimaksud dengan hikmat itu? Hikmat itu ya berarti kepandaian. Aku nggak pandai. Orang berhikmat itu sekolahnya tinggi. Sekolahku nggak tinggi. Dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ayat 30. 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi siapa yang menjadi hikmat? Siapa? Yesus. Yesuslah yang menjadi hikmat. Jadi kalau firman Allah mengajar kita supaya kita mencari hikmat, maka berarti kita harus mencari Yesus. Dialah hikmat. Kemana kita mencari Yesus? Kalau di Filipina banyak Yesus. Di Brazil, Amerika Latin juga banyak Yesus di sana. Jadi banyak nama orang di sana Yesus. Di Filipina juga banyak, tapi bukan itu. Yesus yang perlu dicari ialah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, yang mati untuk kita. Itulah Yesus. Jadi bertambah serupa kita dengan Yesus, maka
bertambah besarlah hikmat yang kita dapatkan. Bertambah dekat kita dengan Yesus, bertambah banyaklah hikmat yang kita dapatkan. Saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan orang-orang tertentu yang begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan. Dulu pernah satu orang hidup di tahun 70-an ya, satu orang hamba Tuhan namanya William Branham. Bukan Billy Graham ya, kalau Billy Graham sekarang. Billy Graham itu pun hebat, dia pakai Tuhan, tapi dia memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya tajam. Tapi William Branham itu dia seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau dia berdiri di mimbar, bisa ada cahaya, nggak tahu dari mana, seperti diselempang pakai dia. Dan kalau dia menantang orang-orang, mari datang ke depan. Dan ada satu orang maju, dia bisa tahu siapa nama orang itu, dari mana kampungnya. Aku pernah lihat filmnya, di mana kamu kemarin mau bunuh diri ya, katanya. Dia sampai tahu, sampai isi hati orang, semua dia bisa tahu. Wow, luar biasa. Saya kadang-kadang, Tuhan, aku ingin seperti itu. Aku ingin. Tapi dari mana dia bisa menjadi menjadi satu orang yang pikirannya sama seperti Kristus, pengetahuannya seperti pengetahuan Kristus, karena dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia akrab. Ginosko, bahasa Yunani, intim, seperti suami dan istri. Seorang suami dan istri intim ya, intim, begitu intimnya. Kalau aku tidur, aku tutupi kepala aku pakai selimut, ada orang batuk, tahu aku itu ibu rohani apa enggak. Batuknya aja, padahal semua orang batuk umumnya kan sama ya kan. Tapi tahu kita, kenapa? Karena aku intim dengan dia. Kalau ada orang jalan, tahu aku dia atau bukan. Kenapa? Karena aku intim dengan dia. Waktu kita intim dengan Tuhan, maka kita mendapat hikmat dari Tuhan. Makin hari kita makin serupa dengan dia. Bukan wajah kita ya, tapi sifat-sifat kita, karakter kita makin hari makin serupa dengan dia. Bagaimana caranya supaya kita memiliki karakter yang sama seperti dia? Dalam Yohanes pasal yang pertama. Dalam Yohanes yang pertama. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mula-mula ada apa? Firman. Sebelum langit dan bumi ada, sudah ada firman. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Dia berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang pun jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, bulan dan bintang. Jadi. Dari awal dari semuanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah datang ke dalam dunia, lahir di Bethlehem, menjadi manusia. Itulah Yesus. Dialah sumber segala hikmat. Sekarang Yesus sudah pergi kembali ke surga. Tapi puji Tuhan, di tangan kita masih ada firman-Nya. Inilah Yesus itu. Kalau mau dapat hikmat, carilah Yesus. Kalau mau cari Yesus, carilah firman-Nya. Sediakan waktumu tiap
hari. Bukan tiap-tiap minggu, nggak cukup. Kalau saudara dengar firman Tuhan di tempat ini seminggu sekali, nggak cukup untuk engkau menjadi orang yang berhikmat. Dengar, tidak cukup untuk engkau jadi orang yang berhikmat. Engkau perlu firman Tuhan tiap-tiap hari. Baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Minimal saudara di gereja ini sudah ditolong dengan warta jemaat kita. Di sini ada tiap-tiap hari saudara pertanyaan-pertanyaan yang saudara bisa renungkan. Tapi saya menganjurkan selain ini, bacalah Amsal setiap hari 1 pasal. Saya anjurkan selain Amsal, bisa juga ditambah dengan pembacaan-pembacaan Alkitab yang lain. Engkau pasti akan memiliki hikmat, karena Yesuslah firman, firmanlah Yesus. Waktu engkau mencari firman, engkau bersekutu dengan firman, maka berarti engkau mencari Yesus, engkau bersekutu dengan Yesus. Dan di sana engkau akan mendapat hikmat, yang merupakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat dan kekayaan. Ada seorang muda yang kuliah di Jakarta, di Leeds, ya. Tapi dia sambil kerja di luar samping-sampingan. Gajinya 250.000 satu bulan. Itulah dia pakai untuk makan, untuk kos, untuk kuliah. Jadi tipis sekali ya, tipis. Aduh, selalu terancam. Tapi satu hari dia mengambil keputusan mencari hikmat. Di mana cari hikmat? Dalam firman. Tiap hari dia mulai dengan 3M. Membaca, merenungkan, melakukan. Membaca, merenungkan, melakukan. Membaca, merenungkan, melakukan. Tiap hari. Kemudian dia tambah dengan M yang keempat. Dia juga saksikan kepada orang-orang yang lain. Sehingga akhirnya dia dekat dengan Tuhan. Tambah banyak dia bersekutu dengan Tuhan, makin mudah dia menangkap suara Tuhan. Saya rindu nanti di satu hari Minggu kita akan belajar bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Pasti saudara bisa. Kalau saudara memang selalu mendekatkan diri melalui firman Tuhan. Lalu akhirnya dia mencoba berdoa. Dia bilang, Tuhan, tolonglah aku, kasihlah aku pekerjaan yang lain, supaya gajiku tambah, supaya dicukupi kebutuhanku, supaya aku jangan terancam. Dia berdoa apa? Minta pekerjaan, supaya dapat pekerjaan yang lain. Tapi waktu dia saat teduh, dia mulai dengar suara Tuhan bicara di hatinya. Tuhan bilang, anakku, jangan kau cari pekerjaan. Jadi gimana Tuhan? Aku kan perlu uang. Tuhan bilang, bikin pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Ya gimana Tuhan? Gimana caranya? Aku bisa menciptakan pekerjaan. Aku nggak punya modal, aku nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan memberi dia hikmat. Satu hari waktu dia libur, dia pulang ke Maluku. Dia membeli beberapa pakaian di Jakarta. Dia bawa sampai di Maluku. Dia cerita kepada saudaranya, dia bawa beberapa pakaian mau jual. Oh, banyak orang beli. Hanya 5 potong, segera habis. Orang bilang murah, bagus. Dia pulang ke Jakarta dengan uang itu. Dia beli 10, kirim lagi. Kemudian beli 20, kirim lagi. Akhirnya dia menjadi seorang pengusaha. Dan sekarang di Jakarta dia butuh 2 orang pembantu yang selalu menolong dia membungkus paket untuk mengirim ke Maluku. Ternyata Tuhan memberi dia hikmat. Bukan hanya untuk bekerja dengan orang yang lain. Sebenarnya kalau dia bekerja dengan orang yang lain dapat 500.000, dia sudah syukur. Tapi tidak, Tuhan memberi dia yang lebih daripada itu. Dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Kenapa? Dia mendapat hikmat dari Tuhan. Dari mana dia dapatkan? Karena tiap hari dia memberi waktu dia mencari firman Allah, membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya berdoa hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan taruh di hati kita kerinduan untuk makin dalam mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kemana saudara cari? Jangan cari Tuhan ginting atau Tuhan terikat. Carilah firman.
Di sana engkau akan mendapatkan hikmat kekuatan dari Tuhan yang akan memberikan kepadamu hikmat untuk mendapatkan kekayaan sejati.